Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 9 Februari 2021, berjudul Hukum diberikan untuk kebaikan kita senantiasa. Ayat intinya terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, hukum diberikan untuk kebaikan kita senantiasa, sehubungan dengan kita sebagai putra-putri Allah adalah sebagai berikut. Pertama, hukum itu adalah demi kebaikan kita. Hukum pikiran contohnya ditetapkan oleh Allah guna untuk memperkembang pikiran kita sendiri. Ia yang menciptakan pikiran dan menetapkan hukum-hukumnya, menyediakan untuk perkembangannya sesuai dengan hukum-hukum itu. Kedua, hukum itu demi kebaikan kita karena adanya keselarasan hubungan yang sempurna antara hukum itu dengan kabar Injil, sebagaimana dinyatakan oleh Wesley. Oleh sebab itu, ada hubungan yang paling erat yang dapat dipikirkan antara hukum dan Injil. Di satu sisi, hukum itu secara terus-menerus menunjukkan jalan dan mengarahkan kita kepada Injil. Di sisi lain, Injil itu terus-menerus menuntun kita kepada penggenapan hukum itu dengan lebih tepat. Sebagai contoh, hukum itu menghendaki kita mengasihi Allah, mengasihi tetangga, menjadi lemah lembut, rendah hati, atau suci. Kita merasa bahwa kita tidak layak untuk hal-hal ini. Ya, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi kita melihat janji Allah memberikan kasih itu kepada kita dan membuat kita lemah lembut dan rendah hati dan suci. Kita berpegang kepada Injil ini, kepada kabar kesukaan. Hal itu diberikan kepada kita sesuai dengan iman kita, dan kebenaran hukum itu digenapi di dalam kita melalui iman yang di dalam Kristus Yesus. Ketiga, hukum itu demi kebaikan kita, karena bila mana ada orang-orang yang mengubah dengan cara apapun apa yang telah dinyatakannya atau diperintahkannya, maka orang-orang itu sedang mengambil bagi dirinya suatu tanggung jawab penghukuman yang mengerikan. Pernyataan yang sungguh-sungguh ini berlaku bagi semua orang yang oleh pengaruhnya menuntun orang-orang menganggap enteng hukum Allah. Pernyataan ini harus menyebabkan mereka takut dan gemetar. Mereka yang dengan lancang menyatakan bahwa adalah masalah kecil bagi kita menuruti atau tidak hukum Allah. Semua yang meninggikan pendapatnya di atas pernyataan ilahi, semua yang mengganti arti jelas Alkitab dan menyesuaikannya kepada kesenangan mereka, atau demi kepentingan penyesuaian dengan dunia ini, sedang mengambil bagi dirinya suatu tanggung jawab yang mengerikan. Firman yang tertulis dan hukum Allah akan mengukur tabiat setiap orang, dan menghukum semua mereka yang dinyatakan kurang oleh batu ujian yang tak pernah salah ini. Keempat, hukum itu demi kebaikan kita karena kesejahteraan manusia tergantung kepada penurutan kepada hukum-hukum ilahi itu. Para ateis, pelanggar hukum, dan orang-orang yang sudah murtad menentang dan menolak hukum Allah. Tetapi akibat-akibat dari pengaruh mereka membuktikan bahwa kesejahteraan manusia tergantung kepada penurutan kepada hukum-hukum ilahi. Mereka yang tidak membaca pelajaran dari buku Allah diminta agar membacanya dalam sejarah bangsa-bangsa. Kelima, hukum itu demi kebaikan kita, karena bila mana ada penolakan hukum dan Injil, justru akan melenyapkan kedamaian dan kebahagiaan dari rumah dan hati setiap manusia. Pada waktu pembatasan-pembatasan hukum Allah dikesampingkan, telah diketemukan bahwa hukum-hukum manusia tidak cukup untuk menahan gelombang kuat nafsu manusia. Dan bangsa itu bangkit kepada revolusi dan anarki. Perang melawan Alkitab meresmikan suatu era yang dalam sejarah dunia disebut sebagai pemerintahan teror. Kedamaian dan kebahagiaan telah lenyap dari rumah dan hati manusia. Tak seorang pun merasa aman. Ia yang menang hari ini, besok dicurigai dan dihukum. Kekerasan dan hawa nafsu merajalela. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.